lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief, all my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loot, this a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Kali ini Angel mau bahas Toyota Fortuner lagi, tapi ini tuh yang tahun 2015. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan skip videonya sampai habis ya. Nah, ini dia nih ya mobilnya. Mobil Toyota Fortuner VNT VRD 2015. Ini yang last edition sebelum akhirnya masuk lagi model baru yang VRZ ya. Kita langsung mulai aja dari bagian depannya. Kalau lihat dari bagian depan ini udah beda banget ya sama VRZ model-model sekarang. Kalau dari bagian depan sih mungkin dari kap mesinnya ini masih sama sih ya. Cuman di bagian grillnya nih kalau kalian lihat, kalau model lama ini grillnya masih lebih kecil-kecil ya, lebih mungil gitu garisnya. Sini dia pakai aksen black ya, tapi dia blacknya nggak glossy gitu guys. Untuk bagian tengah ini ada emblem Toyota, tapi untuk emblem Toyotanya juga nggak terlalu besar. Kalau yang sekarang kan emblem Toyota itu gede banget gitu kan. Untuk lampu, di sini lampunya dia proyektor ya, proyektor headlamp nih. Jadi belum ada LED-nya, belum LED DRL. Untuk lampu sen juga masih halogen biasa nih, masih bohlam. Di bagian bawah ada fog lamp-nya juga, ini udah dilengkapi sama fog lamp. Ada tulisan TRD-nya juga di bagian atas sama bawah ya. Untuk parkiran sih tetap aman, ini mobilnya masih selalu tinggi ya, Fortuner itu selalu gagah, tinggi, besar. Di sini ada spion sampingnya di sebelah kiri ya. Sekarang kita coba aja cek untuk bagian mesin. Oke, tadi kan kita udah ngeliat ya bagian depannya. Sekarang kita masuk ke bagian mesin. Untuk tipe ini dia tuh cc 2500 ya, lebih besar. Untuk kondisi mesin, walaupun ini mobil 2015, tapi ini kondisinya masih bagus. Terus yang penting mobil ini nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, dan kalian boleh langsung cek aja mobil ini ke Toyota. Bagian atas udah dilengkapin sama peredam ya. Untuk penahan dia masih sama sekarang tuh, sampai sekarang nggak ada hidrolik ya. Sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian sampingnya. Oke, next kita ke bagian sampingnya ya. Untuk bannya dulu nih, untuk ban dia pakai merek Bridgestone ya. Untuk ukurannya dia 265/65, untuk ringnya di ring 17. Ini velgnya ada tulisan TRD-nya juga, warnanya tuh kayak silver gitu, tapi kayak coklat metalik juga ya. Lanjut lagi ke bagian samping. Untuk spion dia udah elektrik. Sini udah dilengkapi sama lampu sen, tapi lampu sennya juga masih halogen ya, masih pakai bohlam. Bagian atas ini ada talang airnya. Talang airnya warnanya black glossy gitu. Tapi untuk bagian bawah dia nggak ada tarikan listrum ya. Dia makanya warna hitam gitu. Untuk bagian bawah ada full step. Untuk full step dia juga full black ya guys. Bagian samping ini ada stiker TRD Sportivo-nya. Untuk tangki solar dia ada di sebelah kiri, karena ini tipe yang solar bukan tipe bensin ya. Di bagian atasnya ini juga udah dilengkapi sama roof rail nih, kalian bisa lihat ya di sini. Dan ini mobilnya tinggi banget ya, tinggi banget kan guys. Sekarang kita lanjut aja nih ke bagian belakang. Oke, kita next ke bagian belakangnya. Ini kalian bisa ngeliat ya, ini masih model yang lama banget, masih ciri khasnya dia. Ciri khas Fortuner lama nih ya, belakangnya itu masih bulat-bulat gitu. Kalau yang model sekarang kan dia udah LED vertical bar gitu ya. Lampu belakangnya untuk stop lampnya dia udah garis-garis kayak sekarang. Di bagian atasnya ada spoilernya, dilengkapi sama high mount stop lamp juga. Wiper belakang juga ada lengkap ya. Di sini ada emblem Toyotanya lagi, dari bagian bawah ini emblem Fortunernya di dekat handle pintu ya. Di
bagian kiri ada emblem TRD Sportivo dan di bagian kanan ada emblem J tipe G dan bagian bawahnya ini ada VNT turbonya. Untuk sensor belakang nih ada ya 1, 2, 3, 4, ada 4 titik sensor. Untuk kamera mundur dia ada di bagian sini, di bagian bawah sebelah kanan ya. Sekarang kita coba nih buka bagasinya. Kalau untuk model ini belum elektrik ya, jadi kan masih manual bukanya. Nah, ini untuk bagian bagasi hampir sama, dia nggak terlalu luas ya, karena ini kan dia sampai 3 baris. Ini ada P3K-nya. Kalau di bagian kiri ini ada kunci ya, kuncinya ada di bagian kiri. Kalau untuk ban serep dia ada di bagian bawah. Ini juga belum support ya kalau untuk power back door, jadi ini masih manual semua guys. Oke, kalau tadi kita udah lihat eksteriornya ya, masih kondisinya juga masih bagus banget. Sekarang tuh untuk interiornya, kita mulai dulu dari joknya. Untuk jok ini sebenarnya udah dilapisin black leather seat ya, jadi ini aslinya tuh belum kulit guys, tapi ini udah dilapisin. Tapi untuk pengaturan ini belum elektrik ya, ini masih manual untuk tahun 2015 ini. Ini slidingnya kalian bisa atur di bagian bawah. Untuk maju mundurnya ada di bagian samping. Untuk door trim dia di sini masih pakai hard plastik. Ini juga udah dilapisin semua ya, aslinya warnanya nggak hitam gini guys. Dia belum soft touch. Untuk kaca juga belum auto ya, yang auto baru kaca driver aja, yang lain belum. Ini ada window lock sama untuk lock unlock pintunya. Untuk handle pintu dia pakai axonless chrome gitu ya guys. Kita lanjut ke bagian kanan. Ini untuk bagian kanan ini untuk pengaturan spion. Spionnya kalian bisa atur nih. Kalian mau kayak gimana nyetirnya kalian bisa atur. Di bagian bawahnya ini juga ada kios buat buka kap mesin sama tangki bensin. Kita lanjut lagi ke bagian setirnya. Ini untuk setirnya dia juga udah dilapisin kulit ya. Tapi sama model baru. Di bagian atasnya juga ada aksen wooden panel, tapi ini wooden panelnya tuh lebih glossy gitu ya. Di bagian kiri ini untuk pengaturan volume, kalian bisa atur volumenya dari sini. Kalau kalian mau atur head unitnya juga bisa dari sini pilih ininya ya. Untuk mode ini kalian juga bisa pilih mau radio atau kayak gimana guys. Untuk pengaturan setirnya dia cuma bisa tilt aja ya, cuma bisa naik turun nih guys. Kita akan cari lagi. Bagian kiri untuk pengaturan wiper dan bagian kanan ini untuk lampunya. Untuk kilometer mobil ini 67.000 ya. Ini asli kilometer, kita nggak ada kurang-kurangin kilometer atau lebih-lebihin kilometer. Jadi kita jual mobil tuh apa adanya ya. Kita lanjut lagi ke bagian head unit tengahnya. Oke, yang pertama di bagian tengah ini tuh ada infonya ya. Ini tuh untuk info rata-ratanya. Terus ada jamnya juga nih di sebelah kanannya. Kalau ini untuk changersnya, kalau misalnya ini kan lagi nggak pakai seat belt ya, jadi tuh dia normal di sini. Untuk head unit bagian tengah dia nggak terlalu besar ya, dan ini masih model lama. Tapi ini udah touchscreen sih. Ini udah touchscreen juga ya. Kalian bisa atur aja. Kalian mau masukin aux juga bisa nih dari sini. Tuh aux, USB kalian bisa colok ya guys. Untuk pengaturan AC, ini AC-nya udah auto juga. Kalau kalian kedinginan bisa diturunin aja fan-nya. Kalau kepanasan bisa dinaikin. Ini tuh masih dingin banget ya pokoknya AC-nya. Bagian tengah ini ada tombol lampu hazard. Untuk bagian bawahnya ini sensor parkir ya. Di bagian kiri ini ada power outlet 12 volt. Kalau yang kanan ini untuk rokok nih. Di bagian bawahnya lagi di sini ada 2 cup holder. Untuk transmisi dia otomatis ya. Persnelingnya ini dia ada aksen wooden panelnya, sama kayak bagian setirnya ya. Untuk ininya rem tangan dia belum elektrik ya. Oh iya, ini tuh wooden panelnya sama nih kayak yang di bagian head unit sini nih. Dia glossy ya, jadi mengkilap gitu. Untuk bagian tengah ini ada armrest tengahnya. Kalau kalian buka, ada ruang penyimpanan dan ini cukup dalam ya, jadi muat banyak juga nih. Untuk bagian dashboard, ini dashboardnya masih agak kecil ya. Ada SBS airbagnya. Bagian bawah ada laci. Laci buku tuh, masih ada buku nantinya guys. Ini kalau kalian tarik di bagian samping ada cup holdernya. Dan bagian atas, kita lihat. Ini bagian atas dia nggak ada kacanya ya, cuman ininya aja. Di bagian tengah ada tempat simpanan kacamata. Dan model lampunya tuh masih tuh, yang dipencet gitu. Pencetnya manual, jadi satu-satu gitu, nggak bisa dua-duanya nyala guys. Sekarang
kita langsung aja duduk di bagian belakang. Oke, sekarang Angel udah duduk di baris kedua ya. Ini untuk penumpang baris kedua. Di tengah ini cuma ada 2 headrest ya. Jadi di bagian tengahnya ini nggak ada headrestnya walaupun bisa duduk 3 orang. Di bagian tengah ada armrestnya. Ini armrest aja ya, dia nggak ada cup holdernya. Untuk cup holder kalian bisa gunain di sini di bagian pintu-pintunya ya. Di bagian kanan kiri semuanya ada. Untuk headroom masih 1 jengkal. Ini masih jauh banget sih. Untuk legroomnya pun ini masih luas banget tuh guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal kesempitan gitu ya. Di belakang sini ada pocket belakang. Untuk kaca dia belum ini ya, belum auto ya, masih manual nih. Naik turunnya masih manual. Bagian atas ada AC-nya juga, pengaturan AC. Jadi kalian bisa atur di sini. Rear AC-nya ada di belakang juga. Juga dilengkapi sama TV belakang guys. Bagian atap-atap juga masih bersih ya. Pokoknya ini tuh terawat banget. Nah, jadi kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalkan duduk di baris yang paling belakang. Itu ada AC-nya juga di bagian tengah sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal kepanasan. Nah, jadi gimana nih guys? Kan kalian udah ngeliatnya eksterior interior dari Toyota Fortuner Vianti 2015. Buat kalian yang tertarik sama mobil ini, pajak mobil ini sekitar 6 jutaan. Tapi pajaknya masih panjang sampai tahun 2021. Untuk OTR mobil ini sendiri itu di kisaran 300-an lebih dikit. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autoframe.net. Tapi ini harganya juga masih boleh nego kok. Tapi kita negonya di tempat ya. Buat yang tertarik pokoknya kalian bisa aja langsung hubungin nomor Angel juga di 0813 8787 6800 atau kalian bisa kepoin Instagram Angel di @angel_autoframe. Yang terakhir kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye.